Sebetulnya kita tidak fokus pada warna, karena memang ini sudah. Kenapa saya bilang tidak fokus dengan warna? Karena di Jakarta ini mobilitas penduduknya itu lintas wilayah sama. Jadi masih kita harus lihatnya angka Jakarta secara keseluruhan, bahkan Jabodetabek secara keseluruhan, karena sudah terintegrasi. Saya tidak relevan lagi menyebut Jakarta zona merah, zona itu, karena sesungguhnya semuanya masih berisiko. Jadi jangan sampai ada kesan saya tempatnya aman. Kenapa? Karena bukan zona merah. Sesungguhnya di semua tempat masih ada risikonya. Dimanapun Anda berada, tetaplah waspada, tetaplah ikuti protokol kesehatan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beginilah hasil kerja nyata Anies Baswedan, akhirnya DKI Jakarta keluar dari zona merah COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan perkembangan peta zonasi risiko COVID-19. Data pada 21 Februari 2021 telah menunjukkan tersisa 16 kabupaten dan juga kota yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi terhadap COVID-19. Menurut signifikan dari periode sebelumnya secara menurun, yakni 14 Februari 2021, di mana mencatat masih 44 kabupaten dan juga kota yang berstatus zona merah COVID-19. Data 21 Februari 2021, DKI Jakarta pun berhasil keluar dari zona merah COVID-19. Pada periode sebelumnya, 5 kota di DKI Jakarta masuk dalam zona merah COVID-19, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Data ini dilaporkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui covid19.go.id pada hari Selasa 2 Maret. Diketahui ada 16 wilayah dengan zona merah. Berikut ini adalah daftar 16 kabupaten dan juga kota yang berstatus zona merah COVID-19 per 21 Februari 2021. Ada Kota Palopo, Kupang, Mataram, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kota Baru, Banyumas, Purbalingga, Klaten, Kota Bekasi, Kulon Progo, Bantul, Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan juga Bangli. DKI Jakarta sudah tidak ada zona merah corona. Kan tetapi Anies Baswedan juga tetap mengatakan hal ini belum sepenuhnya terkendali. Pandemi virus corona belum berakhir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyebutkan bahwa pandemi di ibu kota belum terkendali meskipun wilayah DKI sudah tidak ada zona merah COVID. Hal ini belum terkendali, ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebonsiri, Jakarta Pusat. Ex-Mendikbud itu mengatakan Pemprov DKI juga tidak berfokus pada zona warna untuk menentukan penyebaran virus di masing-masing wilayah. Sebab, kata Anies, warga di Jakarta setiap harinya melakukan mobilitas ke wilayah yang berbeda-beda. Kenapa saya bilang tidak fokus dengan warna? Karena di Jakarta ini mobilitas penduduknya lintas wilayah. Pagi tinggal di Jakarta Timur, siang bekerja di Jakarta Barat, malam berkegiatan di Jakarta Pusat. Jadi itu orang mobilitas tinggi. Hal itu relevan kalau Anda berada di wilayah yang pagi, siang, sore, malam ada di satu wilayah yang sama. Menurutnya Jakarta tidak bisa dilihat per masing-masing wilayahnya. Bahkan kata dia Jabodetabek juga masuk dalam pemantauan Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya seperti dikutip dari situs covid19.go.id, DKI Jakarta kini tidak lagi ada di zona merah wilayahnya. Zona merah adalah wilayah dengan tingkat risiko tinggi terpapar COVID-19. Adapun zona oranye berarti memiliki tingkat risiko penularan yang sedang. Saat ini Pemprov DKI Jakarta dinyatakan telah keluar dari zona merah. Menanggapi kabar tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga bersyukur kalaupun akhirnya pemerintah pusat menilai bahwa daerahnya keluar dari zona merah. Alhamdulillah kalau dari Satgas Pusat, ujar Ahmad Riza Patria di Balai Kota pada hari Senin 1 Maret. Apabila dilihat dari fakta dan data, memang kita mengalami peningkatan yang cukup baik di Jakarta terkait dengan kasus yang ada.
Dikatakannya, hingga kini Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk menanggulangi pandemi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah tes COVID-19. Kami sudah mencapai 3 jutaan tes untuk PCR dan juga spesimen. Jadi sudah banyak sekali. Sementara, kata dia, juga total angka kesembuhan 323.000 serta kasus aktif mencapai 10.000. Prinsipnya adalah mengupayakan sebaik mungkin untuk pengendalian COVID-19. Ahmad Riza Patria juga menyampaikan pihaknya terus meningkatkan jumlah ruang ICU yang terpakai 70%, kemudian tempat tidur mencapai 64%. Sementara untuk kapasitas laboratorium saat ini sudah mencapai 25.000. Kita terus meningkatkan jumlah rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan, kemudian puskesmas, laboratorium, dan berkapasitas 25.000. Ini data-data yang bisa kita hadirkan. Begitu ujarnya. Satgas Penanganan COVID-19 telah melaporkan perkembangan peta zonasi risiko COVID-19. Dari data, 21 Februari telah menunjukkan hanya tersisa 16 kabupaten dan kota yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi terhadap COVID-19. Menurun secara signifikan dari periode-periode sebelumnya, yakni pada 14 Februari, di mana mencatat masih terdapat 44 kabupaten dan kota berstatus zona merah. Data 21 Februari, DKI Jakarta juga telah berhasil keluar dari zona merah. Baik yang mencaci maupun yang memuji semua mendapatkan manfaat karena kebijakan Anies. Baik yang mencaci maupun memuji semua dapat manfaat karena kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, dengarkan dan jangan emosi. Salahkah Anies? Fakta-fakta soal sungai. Pertama, banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan adalah karena limpahan air dari Sungai Krukut. Sungai itu meluap karena kiriman air dari hulu di Depok saat hujan ekstrim terjadi di Depok. Kedua, semua kawasan yang tergenang di Jakarta saat banjir pada tanggal 19-20 Februari adalah kawasan tepi sungai lintas provinsi. Ketiga, sungai lintas provinsi adalah tanggung jawab Kementerian PUPR. Tanggung jawab untuk mengeruk, membersihkan, menjaga semua pintu air dan mengendalikan air. Keempat, Pemprov DKI bertanggung jawab atas sungai dalam provinsi. Saat hujan tanggal 19-20 Februari, semua sungai dalam provinsi terkendali dan tidak menyebabkan banjir. Kemudian fakta soal saluran air. Yang pertama, kapasitas saluran air di Kota Jakarta adalah 50-100 mm per hari. Saluran air ini termasuk parit, kanal hingga sungai. Angka ini adalah kapasitas tertinggi di Indonesia. Kota-kota lain di Indonesia kapasitasnya hanya sekitar 30-60 mm per hari. Kemudian yang kedua, jika turun hujan di atas kapasitas atau daya tampung saluran, maka pasti terjadi genangan, terjadi banjir. Seperti botol berdaya tampung 1 liter tapi diisi air sebanyak 2 liter pasti akan luber dan banjir. Kemudian fakta soal penanganan. Yang pertama, Gubernur Anies adalah gubernur pertama dalam sejarah Jakarta yang menetapkan target dalam penanganan banjir. Yang kedua, target yang ditetapkan adalah jika hujan lokal di bawah 100 mm per hari, maka tidak boleh terjadi genangan. Jika ada genangan artinya saluran terhambat dan DKI harus tanggung jawab. Yang ketiga, jika terjadi hujan lokal di atas 100 mm per hari, maka akan terjadi banjir dan begitu hujan berhenti harus langsung mulai memompa dan ditargetkan surut dalam 6 jam. Yang keempat, jika air kiriman dari hulu sungai dari Bogor, Depok, dan Tangerang masuk ke Jakarta dan melampaui kapasitas sungai hingga meluber menggenangi kawasan tepi sungai, maka begitu ketinggian air sungai telah kembali normal, proses pemompaan harus dimulai dan ditargetkan selesai dalam waktu 6 jam.